Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lailatul Hikmah dari NIM 22040102227. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu mendongeng dari Kancil dan Janji Hutan. Di sebuah hutan yang lebat dan hijau, hiduplah seekor kancil yang cerdik. Kancil terkenal suka berlari kencang dan melompat tinggi. Tapi sayangnya, ia juga terkenal suka lupa pada janji dan tugasnya. Pada suatu pagi yang cerah, Bapak Beruang, kepala suku di hutan itu, memanggil semua penghuni. "Teman-teman," kata Bapak Beruang, "musim kemarau segera tiba. Kita harus mengumpulkan hasil panen di lembah mata air sebelum kekeringan. Siapa yang siap mengawasi?" Semua hewan terdiam. Lembah mata air letaknya jauh dan jalannya sulit. Dan si kancil ingin sekali dihormati. Ia melompat maju dengan semangat. "Saya Bapak Beruang," kata si kancil. "Saya kancil, si pelari tercepat. Saya berjanji akan mengawasi dan memastikan semua hasil panen aman sampai ke gudang penyimpanan." Bapak Beruang pun tersenyum ragu, teringat kebiasaan kancil yang suka lupa. "Baiklah kancil, ini adalah tanggung jawab besar. Hasil panen ini adalah bekal kita bersama. Jangan sampai kamu lengah," kata Bapak Beruang. "Siap, laksanakan," kata si kancil. Dan tugas pun dimulai. Kancil berkeliling mengawasi panen tupai dan kelinci serta memastikan gajah mengangkutnya dengan hati-hati. Ia bangga menjalankan perannya sebagai pengawas hebat. Namun, setelah beberapa hari, Kancil mulai merasa bosan. Pekerjaanku ini mudah sekali," pikirnya. "Hasil panenku sudah banyak, gajah dan yang lain sudah bekerja keras. Aku pasti bisa istirahat sebentar." Dan Kancil pun istirahat sejenak. Dan suatu siang, Kancil melihat beberapa kupu-kupu cantik dan warna di dekat sungai. Ia lupa bahwa ia harusnya berada di pos penjagaan kuda sementara. "Wah, kupu-kupu itu indah sekali. Aku harus melihatnya lebih dekat," kata si kancil. Kancil pun lari mengejar kupu-kupu itu, melompat-lompat dan bermain air. Ia terlalu asik sehingga lupa waktu. Ia lupa akan tanggung jawabnya untuk mengawasi. Saat Kancil sedang tertawa riang di pos penjagaan kuda sementara, tiba-tiba seekor babi hutan nakal muncul itu. Babi mencium aroma makanan lezat dan melihat gudang itu tak berpenjaga. Dengan cepat si babi merobek karung berisi biji-bijian dan memakannya dengan lahap. Setelah perutnya kenyang, babi lari meninggalkan kekecewaan. Terus Kancil kembali ke posnya menjelang sore hari. Sudah terlalu lelah bermain. Saat melihat kuda, mata Kancil terbelalak kaget. Astaga, karung-karung itu robek, biji-bijiannya hilang, sebagian besar hasil panen kita udah rusak. Itu Kancil udah terkejut. Dan setelah itu, Kancil mencoba menutupi kerusakan itu, tapi itu sia-sia. Tak lama kemudian, Bapak Beruang dan para hewan lain datang untuk memeriksa. Melihat keadaan kuda yang berantakan, Bapak Beruang menghela nafas. "Kancil, apa yang terjadi?" kata Bapak Beruang. "Maafkan saya, Bapak Beruang. Saya salah. Saya meninggalkan pos penjagaan. Saya lupa pada tanggung jawab saya karena saya terlalu asyik bermain." Kancil menunduk dalam-dalam. Bapak Beruang memandang Kancil dengan tatapan sedih. "Kancil, kecepatanmu tak berarti tanggung jawab. Karena kelalaianmu, persediaan kita terancam saat kemarau." Kancil merasakan airnya menetes saat
Rasa bersalahnya sangat besar. Ia telah mengecewakan seluruh penghuni hutan. Saya berjanji Bapak Beruang, kata Kancil suaranya bergetar. Kata Bapak Beruang dengan suara yang berat. Saya akan menembus kesalahan saya akan bekerja 2 kali lebih keras untuk menghasilkan panen lebih tambahan. Mulai sekarang saya akan selalu ingat bahwa tanggung jawab adalah janji yang harus dijaga meskipun tidak ada yang mengawasi. Sejak saat itu, Kancil benar-benar berubah. Ia bekerja tanpa lelah, memimpin para hewan mencari makanan tambahan, dan selalu menjadi yang terakhir beristirahat. Ia belajar bahwa tanggung jawab bukan hanya sekedar tugas, tapi sebuah kehormatan dan kepercayaan yang harus dijaga sepenuh hati. Berkat kerja keras Kancil yang bertanggung jawab, mereka berhasil mengumpulkan kembali persediaan yang cukup sebelum kemarau datang. Para hewan pun memaafkan Kancil dan menghormatinya, bukan karena kecepatannya, melainkan karena ia telah membuktikan dirinya sebagai Kancil yang bertanggung jawab dari mana pada janjinya. Nah, jadi pesan moralnya yaitu tanggung jawab adalah menjaga kepercayaan. Ketika kamu berjanji melakukan sesuatu, kamu harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh meninggalkannya. Karena hasil dari tugas itu penting bagi dari dirimu sendiri dan juga orang lain. See you.